Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa di channel podcast Noviansah Tales yang menceritakan kisah-kisah kiriman dari para subscriber saya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai membacakan podcastnya, tapi tentu setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Oke teman-teman, kita mulai. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu untuk nama orang dan nama tempat disamarkan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan dan data pribadi. Hai Bang Rian, salam kenal. Aku salah satu pendengar setia dari channel Noviansah Tales. Hari ini, aku memberanikan diri untuk berbagi sebuah kisah menyeramkan yang masih menjadi misteri besar dalam keluargaku hingga sekarang. Semua nama dan tempat dalam cerita ini sudah aku samarkan untuk menjaga privasi. Cerita ini datang dari sudut pandangku sendiri sebagai seorang ponakan yang sangat dekat dengan pamanku. Pamanku, sebut saja namanya Paman Dharma, adalah sosok yang sangat kukagumi sejak aku kecil. Beliau punya 4 anak dan hidup mereka dulunya sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang mereka hidup pas-pasan. Kami sering berkumpul dan aku termasuk ponakan yang paling sering menginap di rumahnya, membantu beliau berjualan pasir dan material bangunan. Paman Dharma terkenal sebagai pekerja keras. Siang malam dia bekerja, bahkan kadang tidak pulang demi mengantarkan material ke pelosok desa. Tapi perlahan aku melihat hidupnya mulai berubah drastis. Usahanya yang semula kecil-kecilan berkembang pesat. Awalnya hanya 1 lapak kecil di depan rumah, sekarang berkembang jadi 10 toko bangunan di 2 kecamatan. Mobil berganti, rumah direnovasi besar-besaran, dan anak-anaknya sekolah di luar negeri. Tentu saja sebagai ponakan dekat, aku ikut senang. Tapi perubahan itu begitu cepat, terlalu cepat, sampai-sampai beberapa tetangga dan kerabat mulai bergosip. Gosip tentang Paman Dharma yang sering pergi ke gunung. Awalnya hanya seperti angin lalu, tapi makin hari aku makin sering mendengarnya, bahkan dari keluarga dekat sendiri. Dia ini nggak cuma pekerja keras, tapi juga pakai jalan pintas, kata bibiku setengah berbisik. Aku masih menyangka dalam hati, aku kenal Paman, dia orang baik. Tetapi tetap saja bayangan itu terus menghantui pikiranku. Sampai suatu malam Jumat, aku benar-benar merasa ada yang aneh. Sekitar jam 11 malam, aku sedang di rumah Paman Dharma karena membantu di tokonya sejak sore. Tiba-tiba dia bersiap pergi. Aku tanya, mau kemana? Dia jawab singkat, pengajian, seperti biasa. Tapi malam itu aku memutuskan untuk tidak percaya begitu saja. Begitu ia pergi, aku diam-diam ambil motor dan mengikuti dari kejauhan. Jalan yang dia tempuh bukan arah ke desa sebelah, melainkan jalan setapak ke arah gunung Bukit Angker yang sejak dulu penuh cerita menyeramkan. Orang-orang bilang tempat itu ditinggali makhluk-makhluk tak kasat mata, dan ada satu makhluk yang paling ditakuti, Ratu Ular. Aku matikan motor tengah jalan, lalu mulai berjalan kaki. Udara malam itu dingin menusuk, tapi keringat dingin membasahi tubuhku. Langkahku berat karena tanahnya becek dan sesekali aku merasa seperti ada yang mengikuti. Entah perasaanku atau bukan, tapi daun-daun seperti bergerak sendiri. Angin malam mengembuskan suara-suara aneh, seperti bisikan yang menggema di telingaku. Sekitar 30 menit aku mendaki pelan, sampai akhirnya aku melihat cahaya. Aku segera berjongkok dan mengendap-endap. Posisiku cukup tinggi untuk melihat area terbuka di balik semak-semak. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Ada sebuah altar dari batu yang penuh dengan bekas darah kering. Di sekitarnya lilin-lilin besar menyala dan asap dari dupa mengepul tebal. Paman Dharma berdiri di depan altar itu, mengenakan pakaian serba hitam, dan di tangannya dia membawa seekor ayam hitam hidup-hidup.
Tapi bukan itu yang membuat jantungku hampir copot. Di balik kabut tipis yang bergulung di antara pohon-pohon, muncul sosok besar yang menjalar perlahan. Sosok itu panjang berkilau seperti sisik ular, tapi ukurannya jauh lebih besar dari ular manapun. Ia muncul perlahan, melingkar di sekitar altar. Kepalanya tinggi dan wajahnya bukan wajah ular biasa. Matanya merah menyala seperti bara, dan di antara dua matanya tumbuh semacam mahkota dari sisik kemasan. Lidahnya menjulur panjang dan bergerak cepat, seperti mencium bau di udara. Sesekali terdengar suara mendesis pelan, namun di kepalaku, aku seperti mendengar suara perempuan berbisik, lirih, mendalam, dan menyeramkan. Apakah kau siap, Dharma? Aku menahan napas, tak percaya apa yang kulihat. Paman Dharma lalu menunduk dalam-dalam mencium tanah dan mulai berbicara dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Saat dia mengangkat kepala, wajahnya terlihat berbeda, seperti bukan dirinya. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar dingin dan sangat mengerikan. Tiba-tiba dia mengangkat ayam hitam itu, lehernya, dan ditampung dalam wadah seperti mangkuk tanah liat. Dia campur itu dengan emas koin dan bunga, lalu meletakkannya di altar sambil terus berkomat kamit. Tiba-tiba tanah di bawahku bergetar ringan. Rasa takutku tak bisa dibendung lagi. Saat aku mencoba mundur perlahan, sebuah tangan kecil dan dingin mencengkeram pergelangan kakiku. Aku teriak dalam hati karena aku takut jika aku bersuara, aku bisa jadi tak pernah pulang. Dengan penuh ketakutan, aku lepas tangan itu yang ternyata hanyalah akar pohon yang menjalar aneh dan langsung lari menuruni bukit tanpa peduli suara ranting yang kuinjak. Aku tidak tahu apakah pamanku sadar aku ada di sana, tapi sejak malam itu, setiap kali aku menatap matanya, aku merasa dia tahu. Dan yang membuatku makin takut adalah mimpi-mimpi aneh yang mulai datang setelah itu. Aku sering bermimpi dikejar ular putih besar dengan mata merah. Di dalam mimpi itu, ular itu terus berkata, "Rahasia ini milik kita, jangan sampai terucap." Bang Rian, sampai hari ini aku masih belum tahu harus bagaimana. Di satu sisi aku ingin melindungi keluargaku dari hal-hal seperti ini. Tapi di sisi lain, aku takut jika membuka mulut akan ada balasan dari mereka atau bahkan dari pamanku sendiri. Apa aku harus diam saja atau harus memberitahu keluarga? Aku serahkan ini ke Bang Rian dan para pendengar lainnya. Menurut kalian, apa yang harusnya aku lakukan? Semoga cerita ini bisa jadi bahan renungan dan mungkin jadi peringatan bagi siapapun yang ingin cepat kaya lewat jalan yang tidak biasa. Karena kadang harga yang dibayar bukan cuma uang, tapi jiwa. Demikian cerita yang dikirimkan kali ini dari subscriber saya. Dari uraian cerita tadi udah jelas ya, kalau orang kaya mendadak seperti pamannya yang bernama Dharma itu memang patut dicurigai. Memang tidak selalu ya, tapi kalau ujuk-ujuk sebum tiba-tiba kaya, ya memang pantas dicurigai dengan cara apa orang itu bisa mendadak menjadi kaya. Melihat cerita yang tadi udah jelas si pamannya itu atau paman Dharma itu melakukan pesugihan. Ya kita nggak tahu tumbangnya apa, tapi yang jelas tadi dia menumbalkan seekor ayam hitam. Kalau menurut saya ini, kalau kamu memang benar-benar sayang sama pamanmu ya, ini harus diungkapkan dengan cara yang mungkin pelan ya, nggak bisa tiba-tiba bertanya ke orang, bukan ke orang pintar ya, bertanya ke ustadz yang paham betul perihal agama dan perihal dengan hal-hal yang berkaitan dengan jin atau makhluk astral. Bagaimana menangani masalah yang seperti ini. Ketakutan kamu apabila mereka membalas, ya itu bisa. Tapi yang namanya jin yang nggak bisa membalas langsung, paling mereka datang lewat mimpi kamu ya, menakut-nakuti lah, mengancam-ngancam dengan cara yang bagaimana lewat mimpi. Tapi kalau dari paman Dharmanya sendiri harus ada orang yang menyadarkan, orang yang memang punya ilmu agama yang bagus dan baik untuk menyadarkan beliau bahwa itu cara yang dilakukannya salah. Dia bersekutu dengan setan. Yang namanya bersekutu dengan setan tidak ada yang abadi.
pasti ada efeknya. Kita nggak tahu pamanmu menebalkan apa demi mencapai kekayaan seperti itu. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya, tanya dulu ke orang yang paham betul perihal agama. Nah dari situ dicari solusinya seperti apa untuk menyadarkan pamanmu agar kembali ke jalan yang benar, ke track yang benar sesuai dengan norma agama yang kamu anut. Oke teman-teman, demikianlah podcast saya kali ini. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan dan pengalaman teman-teman semua. Yang namanya kaya nggak bisa instan, harus kerja keras dan butuh pengorbanan. Sekian sudah podcast saya kali ini. Nanti kita jumpa lagi di podcast yang lainnya dengan cerita yang berbeda. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel Novriansyah Tales, berikan komen, like, share. Sampai jumpa.